وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Indonesia tanah air kami, Indonesia jantung hati kami, Indonesia harga diri kami, akan ku bela sampai mati. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Indonesia kebanggaan kami, Indonesia kebangsaan kami, merah putih bendera kami, NKRI harga mati. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bersatulah bangsa Indonesia, kami semua cinta Indonesia. Ayo bangkit wahai Indonesia, sekali merdeka tetap merdeka. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya Allah jaga negeri kami dari makar dan musuh kami. Terimalah semboyan kami, NKRI harga mati. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Wa ala alihi. Ya, barusan dibuka sama grup Hadroh Taman Surga. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Wow, ini langsung kita disambut dengan Betul sekali. luar biasa ya. Dari dan ibu-ibu yang hebat-hebat. Dan Iya. saat ini kita ada di Balai Kelurahan Tegal Rejo, Kementerian Tegal Rejo, Kota Yogyakarta. Mana suaranya lebih kenceng, Bu? Dari kota Jogja. Mana Ayo, suaranya, ibu-ibu? Suruh bersuara kok dada-dada loh ya. Dada nek karo bengok ora apa-apa. Iya. Ya. Hari ini di tengah kota kita ya. Iya, benar sekali. Agak panas nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kalau lihat produknya kayaknya jadi seneng. Seneng happy. banget. Ini lengkap banget. Ada banyak sekali variannya. Ada fashion, ada kuliner, dan ada nanti kita akan cerita satu-satu. Iya betul. Karena ibu-ibu hari ini Dinas Koperasi dan UKM DIY menyambangi ibu-ibu, menyapa langsung ya di acaranya yang kita sebut dengan Sarasehan Si Bakul. Bakul. Tepuk tangan. Boleh tepuk dong. tangan. Bersama saya Marta Sasongko. Dan saya Aat Kumorojati. Hari ini istimewa juga karena Bu Kepala Dinas juga hadir ya. Saya kenalin dulu ya Iya. siapa yang hadir hari ini. Kalau yang di sebelah saya ini wakilnya ibu-ibu di DPRD DIY ya. Langsung ada yang ganteng-ganteng Wih. siapa ya? Yang pokoknya yang deket pilar kasihan deh nggak bisa Iya, ini ngeliat. ibu dia itu jaga. tutupan soko ya. Kayaknya Mas Steve mesti agak begini loh Mas. Iya, Dr. Stefanus Christian Handoko Eskom MM, anggota DPRD DIY. Mas Steve. Boleh tepuk tangan. Ya.
siang-siang panas, mudah-mudahan tetap semangat. Semangat, semangat. Ibu. Ini udah dandan dari pagi loh. Khusus ketemu Mas Tis. Dan hari ini karena tadi sudah saya sampaikan, karena juga dekat dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY, hadir Bu Kepala Dinas Ibu Sri Nurkiat Siwi MMA. Bu Siwi. Selamat siang Bapak Ibu semua. Tapi ini kayaknya ibu-ibu semua ya Mbak. Ada bapaknya tadi nyempil di belakang itu. Saya pikir ini hari ibu. Lo dada-dada lo. Selamat siang ibu-ibu dan mungkin bapak yang ada di sana mungkin kalah pingsut nih. Iya, gak berani. Iya, ini Bu Kepala Dinas. Ngomong-ngomong, ibu-ibu pada tahu nggak kantornya Dinas Koperasi UKM DIY itu di mana? Iya, tetangga, sak jalan, masa nggak tahu ya Bu? Iya. Udah pernah ke sana belum? Oh, Ngapain? beneran? Ngapain? Ngapain? Oh, pelatihan. Pelatihan, oh ngerti bener. Tapi kan dapat utangan, enggak ya? Oke. Kalau pelatihan ke sini tuh uang transportnya ada juga ya? Kan melaku ya tekan. Oh ya harusnya Ayo. dapat ya. Bu Iya. kan Jalan kaki kan juga. iya Ya, makanya oh, itu. transport ya tetap ya Bu. Tetap dapat ya. Tiwas mau lapor ya Bu kok dapat toh. Kemudian kita juga matur nuwun Bu Lurah boleh ada di sini nih sarasehan si bakulnya. Bisa menyambangi ibu-ibu. Selamat siang semuanya ibu-ibu. Warga Kelurahan Tegarejo semua ini Bu. Oh, Iya. nggih. Ada bapaknya juga meskipun sedikit Dominan ibu-ibu ini Bu. Oh gitu ya. Oke. Bu benar semua warga kelurahan nih? Gak ada yang menyusup? Insya Allah tidak Bu. Boleh Iya. dicek Bu. Oh gitu ya. Loh, Bu Lurah kan harus apal warganya. Iya ini ibu-ibu Iya, semua. matur nuwun Bu Lurah Bu Setio Untari AMD, kita boleh bersilaturahmi di sini. Kemudian Dan kita nanti juga mau ngobrol, mau belajar, mau cari inspirasi ini dengan pendamping dan juga pelaku UMKM inspiratif ada Mas Bara Wahyu Riyadi SEMM. Mas Bara. halo. Ya, selamat siang. Halo Bapak Ibu sekalian. Oke. Gitu. Nanti ngobrol ya Mas. Ini Siap. kayaknya ibu-ibunya itu semangat banget kalau untuk meningkatkan usahanya. Ini nanti kita juga bakalan ngobrol. Kita cari tahu seperti apa sih saat ini UMKM yang ada di sini. Tapi kita juga nggak sendirian di sini Mbak Marta. Ada siapa? Ada banyak teman kita juga. siapa itu? Ada fasilitas juga yang kita bawa. Nah, nanti kalau ibu-ibu ada yang sudah daftar si bakul? Sudah semua ya? Oh, tonggo. Coba angkat tangan ya udah Mana daftar yang si bakul yang ayo. sudah daftar? Saya ngarep tok ternyata. Loh harusnya kalau udah deket gitu tuh semuanya sudah si bakul lah. Coba lagi sekali lagi yang sudah daftar si yang bakul. daftar angkat mana? tangan. Coba angkat tangannya. Tambah Oh, banyak oke. ya sekarang. Oh, jawil-jawilan saya ketoknya arti kayak apa tuh? Iya, oke, baiklah. Oh iya, kita juga tanya, ibu-ibu bawa produk? Bawa semua ya. Nanti produknya dibawa ke Mas yang Sini. ada mana? Sebelah sini. Oh ini Iya. di sampingnya ini. Ini ada foto produk gratis. Silahkan dimanfaatkan. Jadi ini fasilitas-fasilitas yang ada di sini silahkan dimanfaatkan. Betul. Biar dapat lengkap paketnya. Iya, kalau gitu kita akan menyapa juga karena di Kita depan langsung. ini ada beberapa produk Ecoprint ini waduh macam-macam nih. Macam-macam. Ada Ecoprint juga- nggak cuma kain. Ada juga yang lucu juga Mbak Marta di belakang ada yang pinter melukis di sini. Iya, kita mau Nanti tanya langsung kita- ya. Kita akan tanya ke yang punya Ecoprint dulu dong. Oke. Izin kita berdiri. Silakan Ibu bisa. Bu Evi sama Bu Cici, monggo Bu. Iya. Ini tuh di kota itu nggak banyak pohon kok pada bikin Ecoprint ya. Daunnya dari mana ya? Di desa-desa. Oh, cari dari- di desa-desa. Oh, sini Bu, ke tengah Bu. Iya. Ngomong cari di desa itu karo ngelirik aku ini. Kok tahu ya Isah Desa ini loh ada. Ketok ya? Iya. Ini Bu Evi yang mana Bu Evi? Iya, Bu Evi produknya apa? Ecoprintnya? Tas kulit, kemudian payung, kemudian kain ini Oh kain juga. sama shawl. Oh, Ecoprint semua ya, tasnya juga Ecoprint, Iya. payungnya juga Ecoprint, Oh. Ini bikin sendiri atau kelompok Bu? bikin sendiri. Sendiri? Iya. Sendirian? Iya. Wah. Hebat. Maksudnya ada teman yang bantu juga. Oh iya. Dia bilang sendiri Bu, Iya. sendirian. Ada Sendi- temennya berapa orang? Berapa? 3 orang. 3 orang bikin. 4 Bikinnya. orang sama saya.
Oh, ini belajarnya dari mana Bu Ekoprint kok bisa sampai dibikin sampai ke tas segala macam? Awalnya kelurahan itu ada program pelatihan Ekoprint tahun 2019 sama tahun 2020. Ya 2 tahun berturut-turut kita dilatih Oke. Terus secara Akhirnya? kelompok. Heeh. Kemudian kita pengembangan sendiri, Ya. ikut workshop gitu. Kalau yang ikut latihan tuh yang akhirnya melanjutkan melanjutkan usaha tuh Ekoprint? ibu aja atau yang lainnya juga? Ada beberapa yang ikut melanjutkan, ikut workshop termasuk Ibu Sri. Yo Bu Sri. Iya. Oke, Bu, ini sudah dijual atau masih dipakai sendiri nih? Sudah dijual. Kemana jualnya, Bu? Untuk saat ini saya ikut pameran di Malioboro Mall yang baru itu, sama di Plaza ya Bu. Kemudian saat ini saya juga baru ikut pameran di bandara Oh iya. selama 4 bulan. Oh, 4 Selamat bulan. bulan. Display Bayar di sana berapa? ya? Bayar berapa Bu? Kita kelompok ada beberapa teman, Oh. 12 orang itu 18 juta. Wow, bayar Dibagi sendiri. 12 ya. Oh, dibagi 12 orang. Iya, iya. Display ya di sana ya. Iya. Oke. Terus gimana? Laku keras? Alhamdulillah laku keras. Wah, Berarti ya. sudah balik modal ya Bu? Aman berarti Alhamdulillah. ya, Bu? Iya. Aku seneng ibu-ibu ini diajak ngomongin karo arep joget-joget. Aku iki tombol ndredeg ya ngene iki. Suka senam. Oh makanya aku seneng ceria gitu loh ya. Oke. Kalau Bu Cici Ekoprintnya Yang dijadiin mana? produknya apa aja Bu? Sepatu. Oh, sepatu. Sama dompet. Terus baju itu Bu, baju. Baju Berarti yang gitu. itu. Iya betul. Terus itu ada yang lain-lainnya itu ada hem-hem juga. Nah, ini godongnya tadi tuh nyari di mana ini Bu godong? Ya itu cari di Bantul. Oh iya. Iya. Kan di kota sudah nggak banyak pohon, ini pohon di tanggane langsung teh ya. Iya, betul. Oh iya. Bu, ini kenapa dibikin nggak biasa nih? Kan biasanya Ekoprint ya wes kain gini. Oh, Kalau ini di Ibu kulit kan bikin ya? jadi Ya. di kulit. Nanti Ya. kulit saya boleh Bu. Kenapa Bu? Idenya gimana? Ya ini biar tambah maju tadi inovasi, bikin kulit dari kulit dibikin Ekoprint, terus dibikin sepatu, dompet gitu. Oke, ini pasarnya kemana Bu kalau yang kayak gini? Ya itu saya pernah ikut di Jakarta ya Mbak itu ya, PRJ, pernah ikut PRJ. PRJ Kemarin. Terus Oh. ya itu ada banyak pesan-pesanan sih sebenarnya dari Sampai sekarang Bogor, ada dari Bogor, ada yang Gara-gara ikut pameran itu. ya. Terus ada yang dari Medan. Ya. sampai sekarang juga masih banyak pesanan Bu. Masih ada tapi saya belum bikinkan. Loh. Iki wes akeh pesanan malah belum dibikin. Iya, iya. Kenapa Bu kok belum dibikinkan? Ada kendala atau gimana? Kendalanya apa? Enggak, iya itu daunnya itu nyari daunnya belum. Oh, nyari. Oh, lah saya punya di rumah tuh daun pitu Bu. Bisa nggak? Iya, Loh, iya. ini kalau Ibu bikin Ekoprint jadi sepatu, Iya. itu Ibu hanya bikin Ekoprintnya sepatunya orang lain atau Ibu sampai sepatu Oh iya itu dari bahan dari bahan kulit ya. sampai jadi sepatu Ya. Ibu semua. Ya. Oh. Dadi. Oh. Ora Ya, ya. tapi ya suruh tukang sih bikinnya. Oh, ya. iya. Ya, Sepatu tapi tukang, ya. tetap tukang ya kalau sepatu. Itu dari kulit domba itu. Oh iya. Berarti Ya. selama ini lancar ya Bu? Ya alhamdulillah. Dari produksi, dari bahan-bahannya semuanya aman? Aman Oke. ya. Pengennya sekarang apa Bu untuk mengembangkan usahanya? Ya. Apa yang belum? Ini sudah di online kan belum? Belum. Belum di online? Belum. Ya kok bangga loh. Belum. Baru ya. mau, baru rencana. Baru mau rencana Iya, ya. iya. Berarti mau diapain nih kata AA tadi? Mau biar Pengen terus apa? Pengennya berkembang. apa yang belum tercapai gitu Bu? Ya, soalnya nek online tuh saya Tidak mudeng. ya, kurang ini loh, kurang mantep ya jadinya saya Lah mantepnya gimana? Apa di cuman lewat WA terus itu kan Loh, orang WA yang itu pesen juga kan- online, Bu. Ya, oh ya, ya maksudnya enggak di IG di Yang IG ke TikTok misalnya Oh, itu belum ya, bisa, ya. Belum bisa karena Raiso Dewe. Sebenarnya itu Berarti belum- butuh orang lain ya. belum belum percaya pelatihan, diri. belum pelatihan. Belum pelatihan. Oh berarti pengen pelatihan ya? Ya, ya. Ya. Pelatihan digital Online media kan? online. Oke. Tenane mau. Mau Dikasih lah. pelatihan. Tenang ya, nanti kalau habis pelatihan Ibu punya TikTok loh ya. Oh ya betul. Oh iya Ya, ya. betul. Iya iya.
Oke, baik, terima kasih banyak Matur nuwun, Ibu-ibu. Ibu-ibu. Ya, luar biasa ini. Sama, ya. Tambah lancar, tambah Amin. sukses ya. Amin. Anu Ya. kayak pesenannya digarap nggih Bu. Kalau saya sudah digarap, saya saat ini baru ada pesanan Wah, iya. 100 lembar untuk seragam. Wah, luar biasa. Ibu mau pulang sekarang? Mau jangan pulang. Jangan pulang dulu. Jangan pulang. Oke. Matur nuwun ya, ini semangatnya luar biasa. Yang berikutnya Bu Mbak Cinta. Ya Mbak Cinta sini boleh dong. Mbak Cinta. Ya. Ini aku mau pegang produknya Boleh. kalau ini. Lucu soalnya. Ya. Ini produknya Mbak Cinta. Ini Iya. produknya. Ya ini kayak gini cerita tuh. Mbak Cinta. Iya. Menaik kelaskan produk Oh, ini dengan makanya. sentuhan ini. Ini cerita Mbak, ini Begitu apa lihat ini? ini tadi gitu langsung Langsung Iya. melirik loh. Jadi ini adalah produk lukis yang saya lukis pakai manual ya teman-teman semua. Jadi ini produk lukis itu kita mengambil konsep untuk menggunakan barang-barang selain kanvas, karena kalau zaman sekarang Medianya ya? kan medianya iya, Oke. medianya kan zaman sekarang sukanya pada pakai kanvas nggih. Betul. Iya, jadi Terus kenapa sekarang- dirimu punya ide langsung ke ini teko? Iya, jadi ini apalagi? Nggih, ini tadi awalnya itu gara-gara pandemi, karena kalau pandemi kan secara kuliah pun online, untuk kegiatan pun juga nggak bisa, terbatas. Jadi gabut ceritanya. Iya betul sekali gabut. Terus, tapi dapat idenya? bukannya kalau biasanya nggak ngorek-ngorek tembok orang itu toh? Sebenarnya awal pandemi itu ngorek-ngorek tembok karena temboknya Loh, sudah toh. penuh, lanjut ke barang-barang Tapi yang bukan lain. vandalisme Oh, yang temboknya di rumah. Oh, di rumahnya Iya sendiri. bukan. Terus Oke. nemu ide ini karena apa? Ini karena iseng-iseng aja, karena kebetulan kan hobi saya melukis. Melukis ya. Nggih. Bagus Jadi loh, lukisannya berkarakter. iya. Kalau gini tuh stylenya apa sih namanya ya? ini sebenarnya ke arah kartun sih Kak. Kartun ya? Iya, kartun. Karena saya kalau untuk yang realis itu memang susah. Oh iya. Tapi sebenarnya dirimu tuh masih kuliah, udah kerja? Iya, Atau apa? sebenarnya kalau untuk saat ini kuliah iya, kerja iya, sama sambil usaha juga. Hebat ya. Tepuk tangan dong ibu-ibu, ini keren Terima banget kasih. ini. Masih muda kuliah ini, terus waktunya kapan? Iya, jadi ini dari- misalnya tiba-tiba nanti ada gathering itu pesen souvenir 1.000. gitu siapa yang Iya, gambar? terusan. Iya, jadi dulu sempat Lebaran kemarin itu ada orderan sampai 100 pieces lebih. Itu saya order dari pulang kerja, itu saya lembur sampai tengah malam. Lanjut nanti balik lagi kerja, setelah pulang kerja lagi kerjain lagi sampai selesai gitu. Oh. Oke, kalau misal kesusahan kadang saya ambil orang cuma buat bantu dasarin aja. Oh dasarin, tapi Iya, kalau ini karakternya kalau kan untuk kamu lukisannya, ini. Enggak, betul, saya Oke, ini sendiri. nggak bisa diwakilkan ya. Enggak. Nah. Ini besok bisa dikaryakan, Mbak. Saya tuh mau daftar ya. Zak. Terus ini sekarang pemasarannya lewat apa Iya. dan siapa yang beli? Kalau untuk pemasaran kita masih pakai media online, itu pakai Instagram betul. Kalau untuk yang kayak seperti Shopee, lalu TikTok itu belum Marketplace. sampai, iya masih Oke. di Instagram aja. Tapi ini gitu. keren loh, ini dipajang di bandara gitu juga kayaknya Iya, ini menarik, sebenarnya ada masih bisa icon-icon. dipakai sesuai dengan fungsinya. Berarti saya pesen tema apa gitu bisa ya? Bisa, mau Oke. request by request bisa. Saya pengen gambar Bringarjo isinya gitu bisa ya? Bisa, boleh. Oh iya. Akeh pedagangnya, nggak Ya, jadi-jadi. nggak apa-apa, kan Ini ngomong yang penting cocok harganya. Alhamdulillah. ini ngomong satu sekali produksi itu kamu bisa bikin berapa? Sebenarnya kalau untuk produksi lukis ini tergantung agak lama ya Ibu ya. Karena kalau untuk lukis itu kita buat satu-satu dengan menggunakan warna yang berbeda-beda. Kita di sini catnya pakai cat akrilik. Enggak. Jadi kalau untuk pembuatan memang kalau dalam 8 jam itu kita bisa maksimal 3 aja. Iya. Jadi cuma- kalau 1.000 gitu ya Iya. lumayan Ya ya. pesannya lumayan. 2 tahun sebelum acara lah paling nggak biar. Karena Lama moodnya juga harus dibangun juga ya. Iya betul. Oke. Ini ngomong di harga berapa kamu punya produk? Cinta itu punya produk kisaran Ini nih, harganya misalnya berapa? ini tuh Range-nya kayak gini. berapa? Semisal ini dengan 2 cangkir kecil yang tadi Satu set sama ya? ada tatakan kayu itu seharga 200.000 aja. Kita Oh, karena iya. harganya masih tergolong murah karena untuk mencari pasaran dulu. Masih murah ya kayak gitu. Iya, masih Luar. murah karena kalau di luar-luar itu sudah Sebentar, sampai sebentar. Ini tadi 500.000. ngomongnya murah karena masih cari pasaran.
Terus besok kalau sudah dapat pasar akan mahal. Iya, kita naikin aja sedikit-sedikit, cuma nggak yang sampai mahal. Ya jangan bilang-bilang nanti ketahuan di YouTube nanti. Loh, tapi sekarang malah langsung beli. Tapi begitu beli banyak angel ininya ya. Oke, berarti sudah online, sudah semuanya manajemen waktunya juga, manajemen karena itu nggak bisa diwakil karena karya seni ya. Apa yang mau kamu proyeksikan untuk bisnis ini? Serius nggak bisnisnya apa? Cuman Sudah serius, ini sudah jalan 3 tahun. Oh. Jadi gimana dong? Karena udah jalan 3 tahun. Namanya apa? Instagramnya nyentrik_Indonesia. Nyentrik_Indonesia. Menjual banget ini namanya. Terima kasih. Ya Jogjanya dapat, nasionalnya juga dapat. Gimana kamu akan membesarkan usahamu? Apa yang akan kamu rencanakan? Iya, mau nambah karyawan, mau membesarkan pabrik? Iya, kalau untuk rencana ke depan saya berencana untuk membantu masyarakat sekitar yang memiliki bakat yang sama dengan saya untuk bisa bekerja dan berkontribusi lagi untuk produk-produk seperti ini. Iya, jadi saya mau narik orang, insya Allah. Tapi nggak bakat lukis kan juga bisa kan? Tarik. Bisa ya, misalnya kamu yang nyeket, kamu nyeket nanti dia tinggal ngewarnain bisa. Bisa ya. Iya. Nah, gitu. Aku metodenya. bisa daftar berarti ya. Bisa kita tuh bisa. Saya dalam rangka nyariin kerjaan. Oh iya. Ya, oke deh. Cinta, semoga berhasil ininya. Usahanya ya keren banget. Semoga jadi inspirasi juga teman-teman yang lain ya. Terima kasih Cinta. Ya, sama-sama. Tetap di sini. Habis ini kita bahas lagi bersama dengan narasumber. Tetap di Sarasehan Si Bakul. Halo Sobat UMKM, perkenalkan saya Mas Bira. Dan saya Sri Kandi. Kali ini kami akan memperkenalkan apa itu Si Bakul Market Hub. Keuntungan tergabung dalam Si Bakul Market Hub adalah layanan gratis ongkir ke seluruh wilayah Yogyakarta. Cara daftarnya mudah. Pertama, silakan masuk ke laman sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Kemudian klik Si Bakul UKM. Login dengan akun yang sudah didaftarkan Si Bakul Jogja. Setelah masuk pada laman ini, pilih fitur, kemudian klik kurasi Market Hub. Lalu pastikan tambahan kelengkapan data wajib sudah centang hijau semua ya. Jika sudah, klik produk baru atau pengajuan kurasi, lalu klik tombol plus. Kemudian, isi semua kelengkapan datanya ya. Jika lebih dari 5 hari kerja produk Anda belum terkurasi, segera hubungi WA admin ya. Nah, mudah kan caranya? Selamat mencoba. Kamu kok langsung nyaut itu loh. Ini kayaknya tuh kalau 200.000 loh satu set. Lagi promo ini. Ini kalau buat minum beneran itu eman-eman. Eman-eman. Ini bagusnya buat dekorasi. Tapi gitu, jangan khawatir nempel di mulut itu catnya itu emang aman ya. Aman. Jadi itu pakai akrilik. Moga Bu, silakan. Iya, ini istimewa banget ya teman-teman di sini. Ternyata di kota luar biasa ibu-ibunya kreatif. Ini kita belum sebutin yang lain loh ya, baru tiga aja. Ada kuliner, ya ada macam-macam ya. Bu Lurah boleh melengkapi ininya potensi yang ada di sini. Pelaku UKM ini kebanyakan ibu-ibu aja kah atau ada bapak-bapak dan produknya apa aja? Monggo Bu Lurah. Terima kasih Mbak. Kalau untuk produk UMKM yang ada di wilayah Kelurahan Tegarrejo ini memang banyak sekali terutama yang kuliner ini. Ibu-ibu semuanya itu siap itu dalam hal misalnya dari Bapak Ibu itu mau pesan pesan itu ya memang kalau untuk barangnya harus ada, itu memang kalau yang kuliner yang basah itu memang tidak mungkin jadi harus melalui pesan. Kalau yang kering-kering seperti ini banyak sekali Mbak. Jadi ini sudah siap, nanti setiap ada pesanan bisa lewat WA. Bisa juga nanti karena di tempat kami di Kementerian Tegarrejo ini memang sudah ada kelompok jadi ibu-ibu ini juga masuk di dalam
pasar online. Jadi ibu-ibu ini secara tidak langsung juga sudah memasarkan produknya nggih secara online. Meskipun tadi Bu Cici juga udah bilang kalau belum online itu sebenarnya enggak juga ya Bu ya. Karena memang semuanya itu sudah masuk di online, dan kami untuk pelatihan digital itu juga kemarin udah pernah juga nggih. Jadi ibu-ibu dilatih karena memang kebanyakan ibu-ibu Bu pelaku untuk usaha UKM-nya ya. ini, pelaku UKM ini memang kebanyakan ibu-ibu. Jadi tidak menutup kemungkinan yang Bapak nggih, karena di sini juga ada sandal-sandal itu produk dari Pak Aas nggih, itu juga udah lama sekali beliau, tapi kemarin karena pandemi beliau juga sudah buka toko juga. Jadi saya rasa ya inilah Tegalrejo Bu, dengan berbagai Potensinya macam ya. potensi yang ada. Lengkap ya, lumayan lengkap. Berarti Oke. ini produksi sendalnya di sini juga Bu berarti. Iya. Ini sendalnya beliau buat sendal sendiri. kulit ya? Kulit. Iya, ada yang kulit Oh. juga, ada yang vinil juga. Pak Oke. Sinten, Bu? Pak Aas. Pak Aas. Pak Aas yang mana Pak? Pak Ayo, Aas, mau, halo. Pak? Oh ini paling ganteng loh ini di antara ibu-ibu, malah sembunyi deket tangga. Yang ganteng dua ini kayaknya. Mau nggak Pak? Silakan Pak. Boleh kita tanya-tanya Pak? Boleh bergabung Ayo, Pak. ke sini Pak Aas. Ini karena juga sudah buka gerai juga ya. Ini mungkin juga sudah lama ya Bu Lurah ya, usaha yang sudah lama. Mau nggak Pak As? Monggo. Bapak ini sembunyi di mana tadi loh, nggak kelihatan loh. Pak Aas, monggo diceritakan Cerita usahanya. ini usahanya. Dari kapan mulainya atau gimana ceritanya? Udah. Ceritanya ini warisan ya Pak. Warisan siapa Pak? Warisan dari Simba. Dari Oh. Tasik. Oh. Jadi Bapak udah generasi ketiga. Yang ketiga. Oh, dan sekarang masih eksis. Sama ini dulu juga bikinnya sendal-sendal kayak gini. Iya, iya. Oh. Masih. Ini dijual di mana Pak? Ya waktu dulu tuh sebelum itu kan keluar ke Wonosari, Purworejo, Wates. Oh muter gitu ya Pak? Dibawa sendiri atau dikirim-kirim apa dititipkan ke toko-toko atau gimana? Enggak sistem titip, pokoknya kontan gitu. Oke. Sekarang produksinya yang paling laku apa Pak? Paling laris, paling diminati yang mana Pak? Yang itu Pak, yang mereknya TR itu. Oh sendal. Ya, sandal. Oh sendal. Berarti Ya, bisa kan ada mereknya TR. TR itu Tegalrejo. Oh, TR itu Oh Tegalrejo. Oh Jadi ini. merek ya ini. TR ya. TR ki merek. Oh. TR Collection. Ini aku penasaran loh sama yang ini. Ini kayaknya ini Bu Kadis nanti cocok pakai ini. Iya. Kepala dinas. Pakai bunga ini loh Bu ya. Ini. Tuh lucu-lucu. Jadi maksudnya ini sudah model-modelnya udah lumayan apa ya, kekinian gitu ya Pak. Iya, iya. Ini ada yang desain sendiri apa gimana? Ya sendiri. Bapak sendiri? Iya sendiri. Tapi kan yang ngerjakan karyawan saya. Bapak yang desain, Ya. terus yang ngerjain nanti karyawan. Ya, karyawan. Oh, ada berapa karyawan Pak? Sedayu, Tasik, Gorobrajan, cuma 3. Waktu ini 3. Oh di beberapa rumah, tempat. di bak rumah Bu. Oh. Kayaknya kan di tempat di Tegalrejo. Oh. Nah, dia itu permintaannya dibaca ke rumah Pak, silahkan. Oke. Oke, dan kalau mau ini kan yang lihat tuh pengen tuh punya sendalnya produknya Pak Aas itu Ya. harus kemana Pak kalau mau beli Pak? Ya di rumah saya ada tokonya Hikmah tuh. Ada tokonya? rumah? Tokonya namanya apa? Namanya apa? Hikmah. Hikmah. Toko Hikmah. Ya. Oh, bukan toko TR toh? Bukan. Pengrajin sepatu sandal Hikmah gitu. Oke. Tokonya Hikmah semuanya produksinya Pak Iya. As dijual di situ. Oke, ini menarik sekali. Semoga habis ini toko Hikmah semakin dikenal Pak. Insya Sudah Allah. punya media sosial Pak Hikmah? Misalnya Instagram atau Iya. Facebook gitu? Belum. Bener-bener toko aja, toko offline, toko di rumah. Iya, iya. Oke. Nah, Bapak sudah daftar Sibakul juga? Apa? Sibakul. Belum. Belum. Oke. Kalau gitu nanti harus daftar. ya, Nanti Pak. habis ini daftar Pak biar nanti usahanya bisa lebih Supaya luas. bisa lancar Pak. Iya, seperti sendalnya Pak, bisa Waktu kemana-mana. Dulu tuh sering event kan waktu di Santika, waktu lurahnya pada diri juga sering di sini. Oh iya, berarti iya. berarti besok ikut Hari Sibakul. ini, mulai hari ini langsung daftar nanti Sibakul ya Pak. Insya Allah. Biar dapat Oke. fasilitasi di sana. Terima kasih banyak Matur nuwun. Mas. Terima
kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, silakan. Monggo kalau gitu Bu Boleh Siwi, tepuk Bu tangan Kepala buat Pak Dinas, Aas. boleh diberikan masukan nih dengan produk-produk yang beraneka ragam di sini, macam-macam. Ini mah udah produk lama loh. TR Tegal Rejo, wah sangat nasionalis Tegal sekali. Rejo TR. TR lah itu kan keren tuh Bu. Monggo Bu sambil dikomentari ini apa yang bisa ditambahkan dari produk-produk yang ada di sini. Nggih, matur nuwun Mbak Marta. Saya justru mengapresiasi nih Bu Lurah di sini, masyarakatnya sudah sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semua. Bapak Ibu nih, meskipun bapaknya hanya 2 tapi kayaknya bapaknya juga luar biasa nih. Kayaknya cocok untuk Mbak Marta, ini ada ping-ping. Nggih, Bu Lurah, Pak Steve sama Mas Bara. Jadi ini tadi kita sudah melihat apa yang sudah dikerjakan atau yang selama ini sudah menjadi karya dari Bapak Ibu di Tegalrejo ini sudah sangat luar biasa Bu Lurah. Ini tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Cuman ada beberapa hal yang mestinya perlu kita sama-sama belajar gitu. Kira-kira Bapak Ibu, saat tadi kan Ibu sudah bisa membuat dari ekoprint, ada dari ekoprintnya bentuk sepatu, ada kain, ada sal, ada payung gitu. Kalau sudah bisa membuat ini, kira-kira menurut Bapak Ibu apa sih sebetulnya yang diperlukan? Apakah bahannya, apakah modal, atau pemasarannya? Atau semuanya? Oh semuanya, kalau semuanya ini belajarnya cukup lama Bu. Enggak gini. Jadi saya melihat dari Bapak Ibu di sini itu sudah sangat luar biasa dari keterampilan dalam arti skillnya. Tapi yang perlu kita tingkatkan lagi, karena kan tadi jualannya bagaimana Mbak Marta Mas Saat nanyaan gitu. Oh saya sudah ada yang online, oh saya belum online. Sekarang ini kita itu tidak harus punya lapak, tidak harus punya toko, itu tidak wajib. Tapi kita ini sudah sekarang jualannya bisa online. Tadi online itu tidak harus punya IG, punya ini. WA itu juga ada WA bisnis, WA ini tergantung sekarang kebutuhan dari pasarnya Bapak Ibu gimana. Saya sering menyampaikan kemana-mana ini Bu Lurah. Yang paling penting ini Bapak Ibu harus preso terhadap kondisi Bapak Ibu sekarang posisinya di mana. Kira-kira produkku ki kaya ngopo to? Kira-kira ini sudah bisa menyasar kemana? Tadi sangat luar biasa dari ibu yang memproduksi ekoprint ini sudah naik kelas. Saya melihat naik kelas itu bukan hanya dari kecil ke menengah atau mikro ke kecil, tapi Bapak Ibu dari para pelaku UMKM itu sudah bisa mandiri. Contohnya tadi bergabung dalam sebuah wadah, bisa kontribusi kepada panitia, membayar sendiri gitu. Ini bentuk sebuah kenaikan kelas, mindset dari para pelaku UMKM yang ini ya sebetulnya harapan dari kita semua. Jadi ini sekali lagi saya terima kasih, ini sudah sangat luar biasa ya. Karena bergabung dari 12 Bapak Ibu ini juga tidak mudah gitu. Nah ini menjadi apresiasi dari kami. Tapi terkait dengan produk, saya melihat memang produknya ini dengan kemasan yang ada di depan ini sudah cukup belum? Bisa cukup, bisa enggak? Saat pasarnya yang cukup di kanan kiri, mungkin kenalan, mungkin sana sini, oh udah cukup. Tapi kita apakah puas dengan pasar yang ada di sini? Kira-kira pengen menaik lagi enggak Bapak Ibu? Ya pengen naik lagi. Saat pengen naik lagi pasti kita juga harus meningkatkan. Pasar kita mau gimana? Mungkin packagingnya ya seperti ini ya. Ini kemasannya mungkin boleh nggak plastik? Ya boleh, tapi sekarang kan kita juga sudah mengurangi dari pemanfaatan plastik. Yang kedua terkait dengan ini, apa ini namanya? Labelnya. Ini mungkin perlu ditingkatkan lagi labelnya. Mungkin kan ini kalau saya baca jauh ini belum, sudah nggak kelihatan gitu. Nah ini tadi menjadi salah satu mungkin perhatian Bapak Ibu. Oh kayaknya susah Bu Siwi. Sama-sama belajar nanti di Dinas Koperasi melalui Sibakul, bergabung Sibakul ada edukasi atau ada pembinaan, pendampingan terkait sebetulnya kayak apa sih untuk branding atau untuk pemberian merek atau apapun yang nantinya akan menarik. Kadang kan kalau gini ditaruh di toko, mungkin kita titip atau kita punya toko, kadang orang masuk gitu nggak bisa langsung lihat itu, istilah kerennya eye catching gitu ya. Jadi begitu masuk kayaknya Mbak Marta masuk itu kok bagus ya, tadinya nggak mau beli jadi beli gitu. Tapi begitu
kayaknya nggak lihat kayaknya gitu. Satu itu. Terus dari sisi harga, kadang kita kalau asal saja menaruh, mungkin naruhnya produknya, kemasannya ini juga harga juga nanti akan bisa menentukan. Jadi itu dari beberapa ini. Nah ini sandal ini juga sudah sangat luar biasa, sudah ada TR nih Bu, TR Jogja gitu. Tapi kalau tadi saya mencermati dari sisi strategi pemasarannya yang perlu ditingkatkan Bapak Ibu. Jadi di pasar di Tegalrejo ini kan sebetulnya sudah sangat luar biasa ya, tempatnya juga sebetulnya istimewa, tidak jauh di kota, ada tempat-tempat yang sebetulnya strategis, tinggal Bu Lurah nanti mungkin di mana. Saya kemarin sebetulnya punya ide ya, kita kadang melihat ada event-event di beberapa tempat kalau pas Ramadan gitu, karena kami di bawahnya Bu Lurah, bisa nggak ya bikin kita kampung Cokro, kampung Tegalrejo ya, nanti Bapak Ibu di sini yang bisa menampilkan produk-produknya gitu. Kalau sudah menampilkan produk pasti kita juga ngajak masyarakat sini untuk hadir. Harapannya juga bisa menikmati produk yang ada, karena Bu Lurah tadi kan sudah menyampaikan kita ada pasar online ya Bu ya. Pastinya pasar online tidak hanya sekedar pasar online, tapi bagaimana pasar online itu juga diminati oleh masyarakat atau oleh konsumennya. Yang paling penting menurut kami bagaimana kita menjaga terhadap kualitas produk dan keberlanjutan. Contoh Ibu tadi sudah ada pesanan tapi nggak segera dibuat, nah nanti lari konsumennya. Jadi kadang kan kita juga inilah sebetulnya bukan hanya Ibu, banyak yang wah belum punya waktu saya karena punya hajatan di kanan kiri, bantu saya nengok cucu mungkin gitu ya Bu ya. Tapi ini harusnya mulai perlahan-lahan, harusnya mulai. Kalau memang kita mau profesional ke sana, ya ini kita luangkan. Kalau memang nggak sanggup, ya terus terang kita nggak sanggup. Jangan sampai menjanjikan kepada konsumen, ya oke, 1 bulan didatangi belum lagi. Kalau memang kita nggak ya gitu. Enggak pun kalau kita punya teman, ini bisa loh pesan ke teman saya. Itulah sebetulnya kita yang daya saing itu bukan bersaing di antara kita, tapi kita meningkatkan kualitas, tapi tetap kita melakukan kolaborasi. Saat Ibu belum punya waktu mungkin, tapi ada kemarin karena pameran terus ada yang minat gitu, ya sampaikan mungkin Bu Ani bisa kalau berkenan nanti kami sampaikan, atau Ibu ini ada nomor HP-nya, jangan takut pelanggan uang ataupun lebih konsumen itu tidak akan lari di saat memang kita bisa menunjukkan terhadap karya kita benar-benar memuaskan gitu. Jadi kalau saya lebih gitu Mbak Marta, karena saya melihat tadi Bapak Ibunya sudah sangat luar biasa, tapi yang paling tadi saya cermati, waduh banyak pesanan tapi belum kami bikinkan gitu. Kayaknya kan kalau saya menjadi pengusaha ya saya jadi kesel juga. Udah besok nggak usah beli, karena sekarang itu begitu saya nggak jadi saat pesan itu nggak jadi, saya akan ngomong ke Mbak, jangan pesan ke sana loh, jangan pesan ke sana. Nah ini melembat kemana-mana. Mengelola pasar itu sangat susah. Mengembalikan kepercayaan pasar ini yang paling susah. Kalau Ibu sudah sangat luar biasa di tangan yang dingin bisa membuat sesuatu karya yang sangat luar biasa, tapi untuk mempertahankan pasar, untuk ini bisa sampai ke pasar itu diterima dengan memuaskan, itu juga bisa gampang, bisa susah. Ini tergantung dari Ibu. Nah semuanya ini bisa ada di Sibakul, karena di Sibakul aspek-aspek terkait dengan Mbak Marta juga ahlinya hospitality. Tadi kan karena melayani konsumen juga udah belum saya pesankan sudah kayaknya gitu. Ini harus ada mindset bagaimana kita itu harus membangun sebuah komitmen. Yang kedua produk Bapak Ibu, bagaimana sebetulnya ini tadi produknya mungkin saya nggak lihat rasanya ya, tapi pengemasannya sudah lumayan, tapi dari luarnya ini memang harus masih ditingkatkan lagi ya, masih banyak produk-produk yang packagingnya bisa menarik, tapi tergantung dari kita akan ngobrol sebetulnya kayak apa sih sebetulnya pasar kita itu mau di mana gitu, kemampuan kita gimana. Kalau sudah oke bahan bakunya, biasanya bahan bakunya susah gitu, karena tadi bahan bakunya nggak ada, harus cari ke Bantul. Nah inilah membangun jejaring. Ada Bapak Ibu masyarakat yang sebetulnya nggak bisa bikin ekoprintnya, tapi mungkin bisa mencarikan bahan bakunya. Nah ini kan juga bisa menarik dari tenaga yang tidak membuat ekoprintnya, tapi bisa supplier tapi bahan baku gitu ya Bu Lurah ya, mungkin di sana sini juga ada. Yang ketiga kagungan NIB Sedoyo. Nah sudah kagungan. Kalau yang belum ini ada Mas siapa yang hadir di sini, plutnya Mbak Fitri sama Mbak Rosa, nanti ke Mbak Fitri sama Mbak Rosa.
Kira-kira Bapak Ibu saat berjualan ini dompetnya itu masih gabung atau sudah sendiri-sendiri dengan keperluan yang untuk masak, untuk nyangoni putra-putrinya? Kayaknya senyum-senyum ini gabung ya? Gabung. Nah, inilah secara bertahap, Ibu, nggak harus bertahap. Jadi Bapak Ibu bisa preso sebetulnya saya itu usahanya itu untung nggak ya? Koyo ini untung tapi ternyata dari bapaknya. Ini loh bulanannya campur untuk beli bahan baku, untuk beli bahan untuk ekoprint. Nah, ternyata gitu. Nah, yang selanjutnya tadi yang saya tekankan adalah di strategi pemasaran. Banyak tempat, banyak skema-skema, ada tadi promosi dengan pameran, ada juga dengan online. Sekarang itu kita sudah banyak sekali ya online, tinggal bagaimana kita membangun komitmen di Sibakul sendiri. Masuk Sibakul bisa masuk market hub. Kalau online biasanya itu kan ada biaya ongkir ya. Nah, kalau sudah lolos kurasi di Sibakul, masuk di market hub-nya lolos, ongkirnya ini yang nanggung pemerintah melalui dana keistimewaan. Jadi Bapak Ibu, jadi sekaligus dana keistimewaan ini juga terselenggara atas dana keistimewaan, pastinya juga atas restu dari Pak T. Kalau nggak ada orang-orangnya pasti saya juga nggak bisa melaksanakan gitu. Dan pemanfaatan IT menjadi salah satu strategi. Monggo Bapak Ibu nanti kita sama-sama belajar. Kami juga bekerja sama dengan perbankan. Sekarang Bapak Ibu tidak perlu bawa dompet ke sana ke sini. Tamu wisatawan di Jogja ini kan sangat luar biasa ya. Tadi Bu Lurah sebelum ke sini di sini tuh belum ada yang fokus gitu ya. Mungkin nanti secara bertahap juga akan fokus. Apa sih yang ini? Tapi sebelum fokus, ayo kita secara tekun, secara profesional. Oh, saya mau ekoprint. Oh, saya mau bikin rengginang. Oh, saya mau melukis ini. Nanti mana ini yang akan ditonjolkan menjadi karyanya dari Tegalrejo ya. Mungkin kita bisa kolaborasi Bu, karena kita di salah satu kawasan rumah kita. Kalau saya di kantornya yang ada di sana, kita mungkin bikin event pasar sore Tegalrejo atau mungkin Ramadan Sale di Tegalrejo. Di mana? Monggo nanti Bu Lurah yang bisa menyediakan tempatnya, kami bisa support. Tapi memang ini harus kita bicara bareng-bareng satu konsep. Mungkin itu Mbak Marta, tapi sekali lagi luar biasa untuk Bapak Ibu di Tegalrejo. Tinggal bagaimana nanti kita sama-sama mengelolanya. Apresiasi buat Bu Kepala Dinas. Iya. Ibu kalau ditanya, udah punya NP? Dah. Bu, kalau belum punya NIB nanti ya, itu ada Mbak Fitri sama Mbak Rosa, boleh berdiri Mbak. Halo Mbak. Iya, biar kelihatan nih ibu-ibunya. Biar tahu. Itu ada Mbak Fitri dan Mbak Rosa di sana. Itu nanti buat daftar Sibakul nanti akan diajarin seperti yang tadi disampaikan Bu Siwi. Dompetnya itu menora dadi siji Bu, dadi badine iki ketok. Angger badi kok entek to iki. Ternyata ben ketok duit-duit ya Mas. Jadi nanti banyak sekali yang akan diajari di Sibakul, makanya dimanfaatkan karena ini program yang dibuat untuk ibu-ibu semua yang ada di sini. Iya, termasuk free ongkir tadi free tuh ongkirnya, jangan lupa. Kita bahas nanti bersama dengan Mas Tif. Kalau Mas Tif komentarnya apa ya? Dan Mas juga Mas Bara nanti juga gimana kasih tahu kita ya. Betul. Tetap di Sarasehan Sibakul. Saya punya 3 permintaan. Lah kowe iki senenge nonton iklan. Dagangan duwe apa aja to? Lingguse dirungokke tak ajari. Sibakul Jogja ki arep nganake pelatihan mentoring supaya sistem lem dodol iki sip. Mengko ana pelatihan mentoring kemasan supaya daganganmu lebih menarik.
rasa bingung. Ya mengko daganganmu ki dijidake. Tapi sing tuku memang tanggamu dhewe. Sing tuku seluruh Indonesia. Nanti juga ada kelas peningkatan kapasitas UKM Mitra Bakul Jogja, mentoring dengan konsultan bisnis dan praktisi bisnis. Wah, apik banget iki lho kemasane dadi kaya ngene saiki. Akeh meneh lho, ya mesti laris banget iki gudegku iki. Ayo jelas toh, ada si Bakul Jogja. Apik niki lho. Nyus. Oke, kita mau cek semangatnya ibu-ibu yang ada di sini dan juga bapaknya. Jangan lupa tadi kita sudah lihat semangatnya yang sangat luar biasa. Kita mau yel-yel ya ibu-ibu. Siap ya? Siap ya. Pokoknya Ayo. yang teriak yang paling kenceng nanti laris dagangannya. Oke ya. Tadi ya. UMKM naik kelas. UMKM hebat. Jogja istimewa. Coba Laris kita semua. mau lihat yang istimewa, yang kuliner bisnisnya yang Mana? ada di sini. Ayo boleh berdiri ibu-ibu yang bisnisnya kuliner. Ayo boleh berdiri. Oh. Ini punya Niki. siapa nih kata Pak Steve? Putra Gangsar ini rengginan cumi. Iya. Oh iya ya. Ini kok cuminya hitam, ini tinta cuminya apa gimana ini kok? Iya, tinta cumi. Oh iya. Udah ada iya. PRT-nya belum? Legalitasnya sudah lengkap, Bu. Sudah lengkap. Sudah. Oh, oke. Tepuk tangan dong kalau gitu. Iya. Ini ada yang dari jauh tuh peyeknya tuh brandnya tuh bagus banget nih. Punya siapa, Bu? Yang peyek ini loh. Oh, ini yang bikin gambarnya ini siapa, Bu? Peyek. Bunikan, lagi gambarnya bunikan tuh ya kayak gitu. Siapa, Bu? Yang Loh, bikin? sama toh. Oh. Siluetnya, sketnya, Bu. Ini cuma belum ada legalitasnya ya, Bu. Apa-apa ya. Yang Oke. saya heran dari Tegalrejo itu, Mbak. Apa? Kok nek nggawe panganan ini kudu oke-oke ini apa ora iso dibagi telu gitu toh, Bu? Ya kan, biar mantep ya Mas. Lah nek aku pilih sik cilik-cilik ning tuku akeh gitu loh maksudnya kan untungnya kan juga lebih enak nanti gitu. Tapi kalau gede tuh lihat banyak itu gede-gede sama wadah itu loh, wadah gede-gede. Kan kalau ditumpuk itu kan juga ngentek-entek inggon. Nah, itu kan nanti makanya ikut si bakul, Bu. Nanti banyak trik dan juga cara untuk bagaimana memaksimalkan produk usaha semuanya. Kalau gitu kita tanya-tanya Mas Bara dong ya. Mas Bara coba Mas Bara. Ini kan masih banyak nih brand-brandnya yang belum jadi. Nah triknya gimana? Kalau Mas Bara ini kan expert di bidang branding. Monggo Mas dikasih info. Terima kasih Mbak Ratna. Ya jadi memang sebelumnya saya mengapresiasi dulu Bapak Ibu sekalian yang sudah berhasil menciptakan produk ya. Karena sebagai pengusaha, sebagai wirausaha itu menciptakan itu aja sudah satu persoalan tersendiri. Dan tentunya ketika sudah ada, harapannya kan laku gitu ya. Dan itu menjadi persoalan yang berbeda lagi selain Bapak Ibu sudah bisa menciptakan. Kenapa? Karena yang jual rengginan ini kan, ini rengginan betul ya Bu ya namanya ya. Ini kan yang jual rengginan Putra Gangsar ini kan nggak cuman ibu saja gitu ya. Ketika ini dipajang di Teras Malioboro misalnya atau di pusat oleh-oleh, ada banyak sekali rengginan yang berjajar di sana. Nah, lalu berikutnya soal kemasan, branding dan lain sebagainya itu menjadi peperangan yang utama Bapak Ibu dalam melarisi dagangan Bapak Ibu sekalian. Nah, sebenarnya kemasan-kemasan seperti ini itu sudah umum, mesti dikemas dengan baik, kemudian ada PIRT-nya. Tapi yang perlu Bapak Ibu pikirkan adalah soal kreativitas begitu. Bagaimana supaya itu tadi ketika melihat ada 5 produk yang sama, yang diambil itu punya Bapak Ibu. Nah, apakah kemasannya dibuat warna yang lebih jreng atau ada narasinya begitu ya? Misalnya ini
bukan produk perorangan tapi produk dari ibu-ibu PKK dari desa di sini gitu ya, dari kelurahan di sini, sehingga orang itu beli karena nggak hanya produknya saja, tapi juga karena ada ceritanya, ada narasinya. Oh, saya mau beli ini karena saya mau berkontribusi untuk ibu-ibu PKK setempat begitu. Dan juga produk-produk yang lainnya, misalnya gudeg ini ya, yang jual gudeg kan juga nggak cuma bapak ibu, yang jual bakpia juga bukan hanya bapak ibu. Apalagi di Jogja banyak sekali, mungkin puluhan bahkan mungkin saya kira ratusan ya kalau dengan merek-merek yang kecil-kecil. Sehingga bapak ibu harus tidak hanya bisa menciptakan tapi juga harus kreatif. Seperti misalnya ada salah satu brand bakpia yang cukup terkenal di Jogja, itu isinya sama kemasannya lebih besar kemasannya. Isinya kecil-kecil gitu ya. Isinya kecil-kecil tapi kotaknya di packing dengan baik, dengan bagus begitu. Karena apa Bapak Ibu? Yang mereka beli itu yang wisatawan datang kemari beli itu sebenarnya nggak hanya soal rasa, nggak hanya soal produknya saja, tapi juga soal kemasan, dia nanti berikan ke tetangganya, berikan ke keluarganya itu bagus gitu. Nah itu yang saya kira kalau UMKM seperti kita itu yang masih perlu diperhatikan. Supaya apa? Supaya kita bisa bersaing dengan produk-produk sejenisnya begitu. Saya kira itu. Oke. Wadah ini ya penting. Iya, warna juga penting. Jadi Ibu ternyata. bayangkan kalau ini dibeli orang Jakarta terus dikasih tetangganya itu kira-kira kepiye loh. Kan sini banyak ini tadi yang gitu plastik. Plastiknya juga, plastik itu kan macam-macam Bu. Ada yang berapa gram, ada yang gitu kan juga. Makanya itu ikut Cibakul lah. Pokoknya saya ngomong nanti Ibu pada nggak ikut nanti. Ikut aja nanti di Cibakul banyak caranya. Iya banget. Tapi tadi saya tertarik sama Mas Bara. Itu loh ada yang produknya kemasannya lebih gede. Kalau saya beli konsumnya saya itu marahin nesu. Nah, awake dhewe tong banget soalnya. Tapi kan beda dengan wisatawan. Wisatawan tuh cari brandnya itu, cari produknya itu yo sing api, sing kemasane rapi dan brandednya itu jelas tuh loh, tulisannya gede-gede kayak gitu. Kalau ini kebetulan saya lihat tuh tulisannya kecil-kecil semua. Kecil-kecil tapi produknya gede-gede loh Mas. Gede-gede. Iya. Ini nyenengin kok. Ini kalau saya boleh bilang tuh ini pasarnya masih di Kiwo Tengen biasanya kalau kayak gini. Jadi biasanya itu kebalikan. Kalau wadahnya gede isine cilik itu malah pasarnya luas biasa. Tapi nek gede-gede ini ora penak karo tanggane. Adol payah omeng cilik-cilik. Maksudnya kalau yang lebih luas tadi mau komplain jauh. Mau komplain kan jauh. Tapi itu enggak, branding. itu berarti memang strategi ya. Strategi. Kalau semakin kemasannya semakin bagus, kualitasnya makin bagus, kita bisa menjadi high price ya. Sehingga itu menjadi kelas tersendiri segmennya. Betul. Ini kisah ora pede Mas. Ora pede. Nanti kalau kemahalan nanti nggak ada yang beli. Tapi kan ada alasannya Mbak. Ketika kita bikin packaging yang bagus itu kan juga ada biayanya. Makanya isinya segitu karena ben regane itu tetap terbeli. Nah itu kan teknik-teknik gitu. Teknik marketing ya. Wah, Betul. pokoknya butuh kelas di Cibakul deh kalau gitu ya. Iya. Melaku cedak lah pokoknya. Baik, kalau Pak Steve nih, Mas Steve boleh dikasih support nih kan termasuk anggota dewan yang masih muda, suaranya juga masih kenceng gitu kan. Dan bisa. Mas Steve itu juga gemes lihat produk-produknya itu sebenarnya. Dari tadi kayaknya. Pengen nyicip sebenarnya. Lebih kepengen nyicip ya. Boleh dibuka enggak ya? Bercanda. Jadi terkait dengan produk ya, berbagai macam dinas sudah turun tangan untuk bagaimana meningkatkan kemampuan, meningkatkan kapasitas untuk produksi dari masing-masing UMKM yang ada di Yogyakarta, tidak hanya di Tegarrejo. Jadi kita perlu juga memahami berbagai macam strategi untuk meningkatkan kapasitas UMKM. Jadi tadi disampaikan oleh Bu Siwi, kemudian Bu Lura, Mas Bara juga menyampaikan terkait dengan produk. Kalau kita bicara mengenai strategi bagaimana meningkatkan penjualan, kemudian meningkatkan kapasitas mereka untuk bisa merambah ke tidak hanya di wilayah mereka memproduksi, ya paling enggak sekarang ada konsep 7P ya Mbak ya. Terkait dengan produk, terkait dengan pricing-nya, terkait dengan place-nya, kemudian ada people, ada proses, kemudian ada physical evidence dan lain-lain.
saya berharap teman-teman UMKM juga ikut belajar. Sebagai contoh ya, misalkan kita bicara mengenai produk dari rengginan. Tadi disampaikan betul sekali, hampir semua wilayah punya kekhasan produk rengginan. Kalau kita bicara paling yang pertama, strategi untuk bagaimana meningkatkan penjualan ya, kita harus memastikan bahwa produk kita memang berkualitas. Kualitas itu bukan menjadi suatu keunggulan sebenarnya. Karena semua produk pasti berkualitas. Jadi bagaimana produk ini ketika kita sajikan, bagaimana kita harus memikirkan yang beli itu akan dimakan sendiri kah atau akan diberikan kah dan lain-lain. Ini terkait dengan target nantinya. Ketika produk seperti ini tadi disampaikan, jangan-jangan ini targetnya hanya tetangga sebelah. Nah, ya kan, kalau misalkan targetnya adalah orang yang berwisata ke Yogyakarta dan mereka itu biasanya mayoritas itu berjarak jauh, kemudian mereka pengen bahwa rengginan itu nyampe rumah nggak berbentuk jadi sego remuan, gitu, pengen tetap berbentuk rengginan, berarti kan kara katanya. Berarti kan packagingnya harus dipikirkan juga bagaimana bahwa target kita ada wisatawan luar daerah, mereka juga ketika beli itu rengginan nyampe rumah juga rengginan, atau bahkan ketika memberikan kepada kliennya, kepada saudaranya, kepada temannya di kantor masih berwujud rengginan. Nah itu baru dari rengginan. Mungkin dari produk-produk yang lainnya juga sama. Baru produk, bagaimana packagingnya, bagaimana produk itu enak dilihat. Saya izin berdiri ya, mau ngambil ini. Saya dari tadi penasaran sama ini. Nah ini juga sama. Ini tulisannya kecil banget. Orang nggak akan melirik. Kunir dan tulisan yang lain. Dan karena saya nggak bisa kelihatan apa yang tertulis di sini. Gitu, sulit. Jadi artinya apa? Ketika kita membuat produk, pastikan bahwa tulisan, huruf dan lain-lainnya juga bisa disesuaikan oleh berbagai macam orang yang akan membelinya. Seberapa besar sih ukuran hurufnya, kemudian judul atau brandnya ini bisa dilihat oleh semua orang. Itu baru kita bicara produk. Kemudian yang kedua bicara mengenai harga, price gitu. Bagaimana harga kita bisa bersaing dengan tetangga sebelah, kemudian wilayah sebelah, kemudian bicara mengenai regional Yogyakarta, kemudian dengan pasar-pasar yang lainnya. Kemudian kalau kita bicara mengenai channel, ini yang menurut saya agak sedikit membuat saya nyesek gitu ya. Ketika ada yang bilang, Pak saya belum bicara menggunakan jualan online. Saya belum menggunakan digital. Padahal eranya sekarang sudah harus ke sana. Jadi mau nggak mau Bapak Ibu semua, karena di Dinas Koperasi dan UMKM ini menyediakan berbagai macam pelatihan sebenarnya. Menyediakan berbagai macam pelatihan yang mendorong kapasitas Ibu untuk bisa naik kelas. Salah satunya adalah cirinya ya bisa bertransformasi ke dunia digital. Ada 3 tadi, produk, price, kemudian channel penjualan, kemudian kita bicara mengenai proses. Sekarang menarik Bapak Ibu seperti yang disampaikan Mas Bara, ada narasi di dalam bentuk packaging. Ada narasi. Narasi itu bisa bercerita terkait dengan produk yang kita buat. Mungkin di produk-produk yang lain, kompetitor yang lain di situ bercerita tentang bagaimana itu berproses, bagaimana produk itu dibuat, bagaimana keterlibatan warga, ataupun cerita yang aneh-aneh terkait macam-macam. Jadi narasi tidak bicara sekedar kualitas produk, proses produk, tapi bisa bercerita macam-macam. Yang nyeleneh-nyeleneh gitu, kayak salah satu burger gitu, ada yang dia punya packaging yang di situ bercerita macam-macam yang tidak ada hubungannya dengan produknya. Supaya apa? Orang yang beli itu punya atensi terhadap produk yang dibuat. Jadi sekarang semakin kita kreatif, itu membuka jalan bagi kita semua untuk meningkatkan kapasitas penjualan. Kemudian yang terakhir yang menurut saya banyak digunakan ataupun banyak menjadi terobosan untuk UMKM memasarkan, yaitu physical evidence. Kalau orang-orang biasa bilang adalah bagaimana si penjual dan marketnya itu bisa berinteraksi. Nah, salah satu channel yang menarik yang bisa dilakukan untuk itu adalah TikTok. TikTok itu kalau Bapak Ibu melihat, ini kita terus aja berhenti. Break dulu ya, oke.
cilok, 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 cilok wagyu, cilok salmon, cilok daging tuna. Kesel aku. Yalah. Kok tetep apa? Yuk. Mas. Salah tempat. Ini di kuburan. Ya nggak ada yang beli. Oh iya. Kalau ada yang beli, malah takut sendiri dong. Makanya kok ono sing tuku. Maaf, cilok, 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 cilok bah, cilok bah, cilok wagyu, cilok tuna, salmon, salmon. Kayu toyo. Nyerah aku. Piu, piu. Kowe meneh. Terpantau berjualan di tengah jalan. Situ mau dagang atau mau kecelakaan? Ya mau dagang loh, masa mau kecelakaan. Ya gak ada yang beli oleh kayak gini. Motor, mobil, wus, 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 tumbas, wus, sikilmu tugel. Salah lagi ya. Maaf bang, maaf. Cilok Rapayu, kesel sing mlaku. Nanti jomplang daganganku ya Allah. Kesel tenan. Seko isuk rara kepayon. Padahal wis tak inovasi. Kudungo ya wis kupanjatan. Kowe meneh. Doamu sudah benar, usahanya yang salah. Jualan di ring road, jualan di tengah jalan raya, jualan di kuburan. Yo gak laku. Maka di sini tak kasih tahu. Aku punya aplikasi namanya Si Bakul Jogja. Nah, kayak Si Bakul Jogja itu merupakan app daya transformasi digital model pembinaan sirkular di skop UKM DIY bagi pelaku koperasi dan UMKM di daerah istimewa Yogyakarta. Itu juga gratis ongkir. Jadi kamu kalau butuh apapun bisa beli di aplikasi tersebut dan gratis ongkir loh. Kurang piye iki? Aplikasi wangun ya. Jadi kamu mendingan download aplikasi ini di Play Store, itu ada. Kamu download aplikasi ini biar daganganmu, usahamu, jualanmu semakin kekinian, semakin milenial dan semakin banyak bisa diketahui oleh orang. Jadi mendingan kamu langsung download Si Bakul Jogja. Kamu daftarin UMKM-mu, usahamu, dagangmu biar makin maju dengan cara milenial, cara kekinian, jelas payu. Kowe ora perlu mubeng, kowe diparani wisan mengko. Dodolanmu penak. Langsung download Si Bakul Jogja, jelas laku dah ini. Milenial masa gini. Dodolanmu ki maju gitu ra. Nah, lagi. Nah, sip. Masuk. Iya, Mas Steve dilanjutin lagi. Tadi kita masih seru-seruan komentarnya TikTok ya. Jadi salah satu platform yang menarik untuk jualan sekarang ini adalah TikTok karena dia memberikan kesempatan bagi pembeli untuk bertanya, berkomunikasi. Tanya misalkan produk yang kunir ini bahannya apa, rasanya seperti apa, kemudian ukurannya, cara penyajian. Sebenarnya dengan media TikTok itu bisa berkomunikasi dua arah. Termasuk juga terkait dengan ini gitu. Misalkan saya pengen beli 10 pack kerdus, bisa nggak diantar ke lokasi misalkan Jayapura, bisa nggak gitu, sampai sana tetap bentuknya sama gitu kan. Nah, hal semacam itu bisa dilakukan di platform TikTok. Jadi Bapak Ibu mau nggak mau sekarang harus bertransformasi juga ke platform yang sedang kekinian. Dan tadi saya masih teringat juga selain tadi itu semua, ketika kita bicara Si Bakul terkait dengan program Si Bakul, ada peran anggota dewan sebagai salah satunya adalah budgeting terkait dengan bagaimana program-program punya pemerintah disupport dengan cukup baik, dan memang itu peran anggota dewan, Mbak Marta dan teman-teman semua. Jadi ketika kita di DPRD melihat bahwa Dinas Koperasi dan UMKM juga terus
kencang. Kalau saya bilang mengacungi jempol cukup kencang sekali mengejar ketertinggalan kita dengan wilayah-wilayah lain terkait bagaimana meningkatkan kapasitas. Dan saat ini menurut saya kita sudah pada level yang cukup baik lah. Kita menggandeng teman-teman dari startup, menggandeng perusahaan-perusahaan besar, kemudian menggandeng orang-orang yang memang expert di bidangnya untuk berkontribusi bagaimana meningkatkan kapasitas. Dan itu didorong juga melalui regulasi. Dan ketika bicara regulasi kita punya perda yang cukup powerful sebenarnya Mbak. Jadi ada perda terkait dengan perlindungan dan pengembangan industri kreatif, koperasi dan usaha gitu ya, usaha kecil. Jadi perda itu memang mendorong bagaimana kita semua pemerintah, kemudian masyarakat dan berbagai macam komponen di masyarakat itu bisa berkolaborasi meningkatkan kapasitas di masyarakat. Dan kita berharap ke depan program-program sejenis ini bisa terus dikembangkan. Dan tadi yang menarik Mbak, jadi biasanya di beberapa dinas itu hanya kegiatan sosialisasi atau kegiatan talkshow semacam ini, tapi tidak ada jemput bola. Kalau bahasa aku tuh jemput bola. Sekarang enggak. Nah, aku sangat mengapresiasi Bu Siwi ketika bikin acara. Setelah acara orang yang terlibat bisa langsung mengakses apa yang disampaikan dinasnya gitu. Dan dalam hal ini adalah ketika bicara NIB ya, kemudian pendaftaran Sibakul dan seterusnya bisa dilakukan di sini. Bahkan kemarin aku nitip waktu itu foto produk ya, waktu kita bicara di Giwangan, Bu kalau bisa foto produk, ternyata di kesempatan kali ini di tahun anggaran ini muncul. Saya ngeliat dari tadi tuh ngeliatin putih-putih itu opo gitu. Ternyata packaging apa gitu ya kira. Aku juga gitu, gede itu apa, ternyata foto produk. Dan ini aku mengapresiasi sangat tinggi sekali karena seharusnya seperti ini, dinas hadir di tengah-tengah masyarakat tuh harusnya komplit. Bagaimana mereka tidak hanya mempromosikan bahwa dia punya layanan A, B, C, D dan seterusnya, tapi tidak bisa diakses oleh masyarakat. Betul. Dia punya layanan ini, tapi nggak bisa diakses masyarakat dan informatifnya nggak sesuai dengan harapan mereka. Sekarang nggak, mereka bawa produk bisa langsung foto. Habis foto bisa daftar Sibakul dan seterusnya. Langsung. Iya langsung. Momennya langsung dapat dan ini kayaknya perlu diapresiasi dan saya setuju sekali. Jika kedepannya memang harus ditambah lagi programnya dan saya yakin dari 55 anggota dewan khususnya di mitra kerjanya pasti akan setuju juga terkait dengan ngetok palu anggaran. Oke, ini ada kegiatan ini, oke, setuju. Karena apa? Memang langsung dirasakan oleh masyarakat, oleh UMKM yang memang membutuhkan gitu. Jadi tidak hanya sekedar mengawang-awang harus bagaimana tapi memang bisa langsung terlibat dengan dinasnya gitu Mbak. Sekedar info Mas, ini tuh diajak kemana-mana loh. Jadi mau sampai ke pucuk mana ya DIY itu tetap Bu Siwi selalu membawa timnya. Fasilitasnya. Iya. Ke lantai 2 juga. Lantai 2 yang ujung timur ya. Ujung selatan. Lantai 1 ujung selatan di kan utara Australia gitu. Semuanya tetap ada. bawa timnya loh. Foto produk itu sangat diminati sekali Mas. Karena tadi kan Mas Steve juga memberikan info ini produk tuh harus gini-gini. Lah ini langsung online langsung buat update WA. Kadang ada kesalahan ketika kita jualan di online, kita fotonya asal. Ya kan? Itu dia. Produk tadi aku bilang produk itu pasti semua berkualitas. Pasti rasanya enak, pasti itu udah nggak usah menjadi hal yang debatable lagi. Tapi ketika kita jualan online yang pasti adalah bagaimana fotonya menarik. Nah, kadang UMKM itu ketika moto nggak punya tekniknya, nggak punya asal. Pokoknya asal foto, abis itu diupload. Betul. Langsung laporan ke dinasnya ketika ketemu, aku rapayu-payu ya Bu. Gitu. Nah padahal ketika ditanya cara motonya nggak tepat. Sebagai contoh misalkan ini angle-nya salah pun ini nggak menarik. Betul. Tapi kalau ini angle-nya di foto secara bagus, pasti akan laku dijual. Jadi semua produk ini salah satunya bagaimana mempromosikan dengan baik di dunia digital. Ya saya yakin teman-teman Bu Siwi akan memberikan pelatihan-pelatihan yang sesuai di masyarakat. Iya baik. Ini kita juga perlu apresiasi Mas Steve ini anggota dewan. Tapi tadi kita sampai lupa kalau beliau dewan ya. Wah, tak kira expert tuh. Ngomongnya tuh karena gemes lihat produk-produknya tuh sudah bagus, sudah enak. Cuma kurang sentuhan ya Mas. Nah, beliau itu. doktor soalnya. Doktor MM ya kan. Jadinya dikuasai juga soal ini ya. Makanya dimanfaatkan ibu-ibu tadi yang sudah disampaikan Mas Steve dan juga Bu Siwi itu. Dipilih mana yang bermanfaat. Foto produk
produk. Nah, ini foto produk tuh produknya di bawah, rengginannya digorono, Mas. Difoto ke sing apik, Mas. Wah, nanti untuk update status untuk gitu udah. Terus satu lagi kayaknya kalau yang di belakang, yang di paling pojok disuruh foto sama produknya kayaknya jangan deh, Bu. Bercanda Mas. Jadi satu lagi yang paling penting ketika kita foto produk, ketika kita menggunakan model juga kita harus menyesuaikan produk kita marketnya ke siapa gitu. Nah, ya paling enggak yang kayak saya, Bang. Yang enak dilihat. Iya. Pokoknya itu. Nanti Bu Siwi suruh pakai sepatunya apa-apa di foto itu, Bu. Mumpung ya. Jadi biasanya kita satu lagi fasilitas endorse. Iya. Jadi manfaatkan Bu Kepala Dinas, Mas Steve gitu ya, Mas Bara, Bu Lurah. Itu untuk endorse. Pokoknya gitu saya langsung. setuju sekali Mas Steve. Ini kita itu perang packaging, perang wajah. Karena yang kita jual tuh wajahnya, rasanya enak lah, pasti semua enak. Kalau produknya orang Jogja itu enak semua. Iya, jadi itu tadi, dan jangan lupa moto itu harus bener, apapun merek HP-nya, bener ya, apapun merek HP-nya. Karena Gimana yang penting maksudnya yang bener? Yang penting pencahayaan, karena fotos dan grafos. Angel lagi, sesuk neng kelas ya, neng kelas ya. Iya. Sesuk be, neng kelasmu wes. Iya. Promosi kelas Mas. Iya, ini ternyata semuanya luar biasa, Mas Bara, expert di brand. Bu Lurah, terima kasih nih data-datanya. Nanti semoga bisa membantu Bu Siwi untuk bisa dinaik kelaskan seperti apa. Bu Siwi matur nuwun ya. Ini paling seneng Bu Siwi kesini, paling deket soalnya. Aduh jauh gitu, hari ini paling deket Mas Steve. Mas Steve, terima kasih banyak. Semoga selalu berpihak pada masyarakat dan juga benar-benar diperjuangkan apa yang dibutuhkan. Pokoknya anggarannya ditambahin terus aja, Mas. Buat siapa? Buat siapa? Buat semua ibu-ibu dong. Tak kirain buat kita. Ya, kita nanti. Oh iya baik. Iya kalau Sarasehan Sibakul ada lagi kan? Iya. Kita ngikut Mas Steve lah pokoknya. Oh iya. Ibu-ibu, tepuk tangan dulu buat Anda semuanya. Nanti habis ini langsung daftar. Habis ini ngapain, Bu? Habis ini ngapain sebelum pulang? Daftar dulu Sibakul ya. Oke, biar produknya semuanya difoto. betul banget. Dan terima kasih sekali lagi Dinas Koperasi dan UMKM DIY untuk Sarasehan Sibakul. Saya Marta Sasongko. Saya Aat Komorojati. Tetap semangat UMKM. Naik kelas. UMKM. Hebat. Jogja istimewa. Terima kasih. Wa ala ali Sayyidina Muhammad Sallu alaihi. Padang bulan padange koyo rina lane sing awe padang bulan padange koyo rina bulane sing awe ngelingake ojo turu sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore kene tak critani kanggo sepo mengko sore. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Keindahan bumi pertiwi
bulan padange kaya rina, rembulane sing gawe-awe, ngelingake aja padha turu sore, kene tak sritani kanggo sepo mengko sore. Padang bulan padange kaya rina, rembulane sing gawe-awe, ngelingake aja padha turu sore, kene tak sritani kanggo sepo mengko sore. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin, adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin, adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi.